Allahu 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 Allah Allahu Allah. Kemudian yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercaya oleh akal, yaitu sifat baqa. Artinya kekal Allah Subhanahu wa taala. Arti kekal selama-lamanya. Arti kekal abadi. Ya, nah. Abadi artinya tidak fana. Arti tidak fana, tidak mati. Dan kekalnya abadi. Arti Allah Maha Kekal dan abadi, artinya tidak bisa punah ataupun tidak bisa mati. Tidak pernah bisa punah ataupun tidak pernah bisa mati. Ya, nah. Kemudian sifat kekal yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu telah tertulis pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, yaitu pada ayat 26 dan pada ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullum man 'alaiha fan. Setiap mereka semuanya akan fana. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan hanyalah yang kekal zat Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang maha kebesaran dan maha kemuliaan. Dan itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang ada di yang baharu selain Allah Subhanahu wa taala, artinya yang hadid, artinya yang baru, semuanya akan fana, akan binasa. Wa yabqa, dan hanyalah yang kekal wajhu rabbuka, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, nah. Jadi kita ini adalah semuanya akan binasa. Dan wajib kita imani. Akal kita wajib percaya. Wajib dipercayai oleh akal. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Ya, nah. Dan mustahil pada akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fana. Ya, nah. Jadi akal yang ada pada kita, akal yang ada pada manusia, akal itu hukumnya wajib bagi akal untuk mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Wajib. Bila mana akal kita tidak mempercayai bahwasanya Allah itu kekal, maka akal itu telah hilang daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu mengerjakan dosa yang besar. Karena ini hukumnya wajib.
Untuk percaya kepada Allah itu maha kekal, hukumnya wajib. Bila kita tidak percaya ataupun tidak yakin tentang Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, maka manusia itu mengerjakan satu kemungkaran. Artinya akalnya meninggalkan kewajiban. Dan kewajibannya apa yang dia tinggalkan? Dan akalnya itu ragu ataupun tidak percaya dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil pada akal. Tidak pernah boleh ada pada akal. Tidak pernah boleh terbisik pada akal. Tidak pernah diterima oleh akal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat fana. Itu mustahil pada akal. Akal kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, akal itu tidak boleh sekali-kali menerima ataupun percaya bahwasanya Allah itu fana. Tidak boleh menerima, tidak boleh percaya, dan tidak boleh yakin tentang bahwasanya Allah itu bersifat fana. Itu sifat yang mustahil pada akal. Jadi wajib akal itu percaya dan yakin bahwasanya Allah itu kekal. Mustahil pada akal menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fana. Yang mustahil. Jangankan kita terima, kita ragu saja tentang barang yang wajib dan tentang barang yang mustahil. Maka hukumnya haram. Maka orang itu telah mengerjakan satu dosa besar yang dikerjakan oleh akalnya. Akalnya. Cuman dadanya kenapa akal bisa mengerjakan dosa yang besar? Karena akal itu lemah. Karena akal itu tidak kuat. Kenapa akal itu tidak kuat? Karena akal itu tidak berilmu. Apabila akal telah berilmu, maka akal itu akan bertambah, akan jadi kuat. Sehingga akal itu bisa memikirkan dan bisa membedakan mana perintah Allah dan yang mana larangannya. Bila manusia punya akal, tidak punya ilmu, maka akal itu akan beku. Karena ilmulah yang menunjukkan akal untuk membedakan mana barang yang diperintahkan oleh Allah dan mana pula barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akal itu tidak bermanfaat bila akal itu tidak berilmu. Mati akal, talu akal. Siapa yang mengalahkan akal itu? Nafsu. Jadi akal selalu mengikuti nafsu. Karena akal itu tidak terang. Tidak bisa membedakan barang yang dilarang dan barang yang diperintahkan. Karena akal tidak bisa meraba. Karena dia itu dalam keadaan gelap. Mesti akal itu diisikan nur. Nurnya yaitu ilmu. Maka jibek dah pegang dengku. Urang jarang, urang hana ilmu dia pegang jarang. Orang tidak berilmu tidak mungkin pandai.
Yang urang jarang pasti pun sebab jarang. Karena hana ilmu. Hana ilmu, hana jarang. Makaji ilmu dengan jarangan, hanya ada pinah nunggu. Nanti ibu jarang baik na ilmu, mungkin jarang nunggu. Mungkin. Si ibu bangai ibu na ilmu, ibu bangai, mungkin bangai na ilmu. Mungkin nunggu. Hanya ada pisah luar. Jadi akal kitanya wajib patih. Wajib percaya oleh akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang baqa, kekal. Dan begitulah oleh akal. Bermustahil ba'akai Allah fana. Allah akan binasa. Itu mustahil ba'akai. Dan akai wajib ipatih Allah itu kekal. Dan Allah itu abadi, kekal abadi. Tidak bisa punah, tidak bisa mati. Artinya kekal Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Lagi yang kali disebut dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman. Semua yang baharu, artinya ciptaan Allah. Semuanya akan fana. Jangan engkau bergantung kepada segala yang baru. Jangan kita berketergantungan kepada yang baru. Karena yang baru itu akan hilang, akan fana. Tetapi berharaplah, berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbuka. Dan hanyalah Allah, zat Allah yang kekal, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berdamuman bak dalo yang kong. Dalo yang han putuh selama-lama. Nyan baik sakai-sakai. Nyan akai kedanyo. Nyan hanji patih tentang kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Nyan wajib bagi akai, ibadah akai. Ibadah akai percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Dan ibadah akal untuk jipu mustahil. Nyan ba akai, be sagai-sagai na ba akai, diterimong, be sagai-sagai diterimong le akai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu gemu tiput ngan tiput kurang, ngan tiput kekurangan. Dah tiput kekurangan yaitu fana. Nyan hana sifat nyan ba Allah Subhanahu wa taala. Makaji menyaga tauhid dengku, menyakang bak damumat, sebenarnya tapuan atau sah. Nyan meu dahan putih. Dan harus bakal. Harus bakal itu gepena barang yang golomna. Dan gepehana barang yang kaliana. Nyan. Akal kita mesti mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengadakan barang yang belum ada dan bisa mengtiadakan barang yang telah ada. Nyan harus bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya jid gepena, nyan dan jid gepana. Contohnya, nyan tidak wajib Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Artinya tidak wajib. Boleh Allah berikan ataupun boleh Allah tahan. Semuanya ada di tangan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan akal itu wajib percaya Allah bersifat dengan sifat harus.
Yang pertama, akal wajib percaya Allah bersifat dengan sifat wajib. Dan akal wajib memustahilkan barang yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akal juga harus mengakui bahwa Allah mempunyai sifat yang harus. Mengerjakan semuanya mungkin dan meninggalkan semuanya juga mungkin. Nyan madumna Allah Subhanahu wa taala. Contoh ji, Allah kena beri rezeki kepada semua makhluk mungkin, kena pada mandum makhluk pi mungkin. Nyan mandum pada tangan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan mampu Allah kerjakan, dan semua yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikerjakan oleh makhluk yang baharu. Selain Allah Subhanahu wa taala. Paham tu? Bisa dipahami? Maka dengan kita mengenal sifat-sifat ini, maka kita jangan salah menilai tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena agama tujuan Islam apa itu? Tujuan Islam, agama Islam adalah mentauhidkan Allah. Agama tauhid. Agama tauhid. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka mengamalkan sekurang-kurang tauhid, yaitu mengamalkan ataupun mengetahui barang-barang yang wajib pada Allah, dan barang yang mustahil, dan barang yang harus. Dan wajib pula sebagai ahli sunnah wal jamaah mengenal barang yang wajib pada Rasul, dan barang yang mustahil pada Rasul, dan barang yang harus pada segala Rasul. Jadi dinamakan dengan sifat 50. Itu yang terkandung dalam 2 kalimah syahadat. Jadi ini hukumnya wajib. Artinya pertama wajib menuntut ilmu tentangnya itu. Tentang 2 kalimah syahadat. Kemudian wajib mengamalkan 2 kalimah syahadat itu. Artinya setelah kita berilmu, kemudian kita amalkan ilmu itu dengan percaya semua barang yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang mustahil, dan barang yang harus. Juga yang ada pada Rasul. Arti Islam, putranya Islam ini. Apa itu Islam? Yang pertama mentauhidkan Allah, dan yang kedua mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan yang ketiga tidak pernah ada sekutu baginya. Yang kenyan Islam. Islam mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah yang satu. Yang kenyan Islam. Yang benar Islam, agama ini Islam. Apa Islam itu? Islam itu pertama mentauhidkan Allah. Yang kedua dibuktikan, yaitu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan yang ketiga dijaga. Jangan sampai ada satu apapun yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga ketauhidan. Maka jika barang kaso mati, di akhir kalamnya dia membawa tauhid,
dengan mengucap kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang tujuannya yang kita bawa adalah tauhid. Dan artinya mengesahkan Allah. Dan mengesahkan. Jadi bagaimana kita mau mengesahkan apabila kita tidak mempunyai caranya? Ana ilmu ningku. Jadi dengan kita belajar ini sedikit, ini baru pondasinya ningku. Nyo sangat dangkal. Benanggamnya dengku wis kag pubuat tauhid kan. Tapi ini dasarnya yang sangat dangkal. Yang mesti yang kita bersama pelajari ningku. Yang sebenarnya dum umu dayonyo kan maehno pikat ru tak beutnyo. Karena kekurangan katanya kelalaian tu, dan sehingga orangnya kadang dengku sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bele dan rinci dan afai jumlah mendang mo'ok tu. Adapun dan bu arti mendang mo'ok tu. Apalagi dan rincikan ataupun dan pahami dengan benar. Iban cara tauhid dia akan selamat. Iban cara dan put tauhid Allah sedangkan danyo hana ilmu tentang ketauhidan, tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah dan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala.